dalam kalimat narasi terakhir di Al-Qur'an 91. Tapi kenapa Yesus tidak dibunuh? Itu ada lagi. Kenapa? Tapi kenapa Yesus dikatakan Kan tidak dibunuh kan? Gitu kan? Ya, di An-Nisa tidak dibunuh. Ya. Jadi artinya di Quran itu tidak bisa secara langsung dicerna. Ternyata perlu tafsir. Nah, tafsir ini yang bisa menjelaskan mungkin dari beberapa penafsir ulung ya, seperti siapalah. Sebenarnya gini, Yesus ini bukan bagian daripada Nabi yang turun pada Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu patrilinear, Bang Gugu. Itulah alasannya kenapa Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, hanya dari seorang ibu Maryam. Dia terputus daripada silsilahnya Bani Israel, ya kan? Jadi Al-Quran tidak salah menyatakan itu. Nabi Isa itu tidak dibunuh karena dia bukan bagian daripada Bani Israel. Secara patrilinear. Anda lihat di silsilahnya. Di Al-Baqarah 91 yang terakhir, narasi terakhir. Iya, yang menyatakan mereka telah membunuh para nabi-nabi sebelumnya kan. Saya jelaskan. Jadi di sini apa yang ada pada mereka, katakanlah kepada mereka, kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah dulu jika kamu benar-benar beriman. Itu bukan berarti dibunuh semua. Karena di dalam kitab mereka, coba baca Matius 23:29. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kamu tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Nah, di Al-Quran juga gitu, sama, bahwa menceritakan mereka ini suka membunuh para nabi gitu loh. Nah, nabi siapa dalam Al-Quran dibunuh? Zakaria. Terus kalau dalam Bible ini nabi siapa yang dibunuh? Sama, Zakaria juga. Gitu loh. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, nabi kok dibunuh nabi-nabi. Nah, di Matius juga gitu. Mereka tuh pembunuh nabi-nabi. Nah, masalahnya di mana coba? Ayo. Silakan. Iya, masalahnya artinya dalam membaca Quran itu, Pak, harus ada tafsir. Nah, pemahaman tafsir bagi saya khususnya saya tidak punya, gitu. Makanya saya bertanya, karena penafsiran secara kalau kita hanya membaca arti itu kan seolah-olah semua nabi dibunuh. Padahal di An-Nisa sendiri, di An-Nisa bahwa Isa Al-Masih itu diserupakan dan beliau naik ke langit kedua. Jadi saya tadinya berpikir ini tumpang tindih gitu. Setelah ada narasi yang begini ya saya paham. Ternyata sama, bahwa di kami pun Rasul itu, apalagi Yesus Al-Masih itu, yang saya tahu di Injil Thomas itu jauh dari celaka atau dicelakakan, apalagi dibunuh, karena memang dalam dilindungi oleh Tuhan, begitu. Jadi penafsirannya yang kami lemah gitu, Pak. Al-Quran juga gitu, sama, memang nggak dibunuh. Alasannya kenapa tidak dibunuh? Karena Allah itu melindungi Nabi Isa, karena dia bukan hanya mau dibunuh, mau ditelanjangin, disalib itu, dipermalukan di depan orang. Ini oleh Allah, tipu daya mereka itu digagalkan. Orang jahat yang malah yang jadi ganti gitu loh. Ya kayak gitu. Nah, kenapa kau butuh tafsir? Harus tahu tafsir. Karena kitab suci. Kitab suci itu gak semua orang langsung bisa memahami karpe dewe gitu, enggak. Harus tahu per kalimat, asbabun nuzulnya ini apa, maksudnya ini apa. Sama seperti Taurat, apakah bisa kita memahaminya langsung gitu tanpa guru?
Ya, tentu saja mereka belajar ke rabi-rabi. Karena mereka yang tahu per kalimat tafsirannya kayak apa, penjelasannya. Begitu juga umat Islam, Al-Quran yang tahu ya ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Warisannya Nabi itu ulama yang meneruskan Al-Quran itu. Ya, jadi kita kalau ingin tahu, bukan langsung beli Quran, lalu dibaca terjemahannya, bukan gitu. Kita berguru lagi, nanti di pesantren misalnya, nanti diajarin ayat ini, maksudnya ayat ini seperti ini, gitu. Misalnya mereka pembunuh para nabi, siapa ini yang dibunuh? Maka dijelasin di tafsirannya seperti Zakaria. Di Bible juga gitu. Gitu loh. Jadi kalau mengatakan ini kan butuh tafsir, ya iyalah wong kitab suci. Walaupun Taurat iya sama. Siapa yang tahu tafsirannya? Ya Rabi. Gitu loh. Kecuali sampean baca koran. Nggak usah sudah, wong koran bukan kitab suci. Tinggal beli baca, paham sudah. Nah kalau kitab suci yang enggak, ada ulama. Kalau Taurat ada rabi. Ya nanya bagaimana ayat ini penjelasannya gitu. Kecuali beli majalah, majalah bobo. Ini majalah, enggak, saya malas, saya tidak punya guru, masa mau gitu? Dia tinggal beli, dipelajarin, udah baca, selesai udah. Ya, gitu. Silakan. Mana tidur semua? Halo. Pada diam. Ya baik Pak. Jadi intinya memang ya, kalau saya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan nubuatan sebalik lagi ke Al-Quran, itulah yang terjadi Pak Bejo. Ada satu ayat yang memang tadi dibutuhkan pada butuh penafsiran. Kalau hanya menelan bulat-bulat itu jadi tuduhan, apa jadi tuduhan, jadi pemahamannya jadi salah. Makanya lah dalam pembelajaran ini saya pelan-pelan gitu. Kalau terlalu sering nanya juga, ya saya juga punya malu gitu. Tidak etis lah hal-hal yang berhubungan ini, satu hari harus beres semua. Begitu. Intinya Pak Tahla, Pak Bejo. Ya paham. Terima kasih ya. Oke Bang Gugum. Silakan lanjut. Lanjutkan. Ya nanti kira-kira Bang Gugum mau bertanya tentang yang lain yang didapatkan lagi dari yang Muslim yang di Komal itu yang sudah mengenal Bang Gugum lah. Karena seringkali memang Bang Gugum ini dianggap apa ya? Dia ditanggapi secara kurang baik saya lihat. Padahal Bang Gugum mau mempelajari ya, mau memahami sebenarnya. Itu. Ya nggak usah segan-segan Bang Gugum mau bertanya. Mungkin ada sebagian yang kami tidak paham, nanti kami akan cari lagi. Tapi kalau nggak paham ya informasi aja kepada rekan-rekan Muslim di sini ya. Kalau Anda berdebat atau berdiskusi dengan Kristen atau Oten, ya saya maklumi gitu ya. Karena mereka pasti menjawab atau menyangkal dengan kata-kata yang kurang pas. Tapi mungkin rekan juga harus tahu bahwa di Indonesia ini masih ada sebagian kecil, kaum kecil yang memang pengikut dari Yesus Al-Masih yang pengen belajar mengenai keimanan atau perubahan zaman yang telah akhir zaman ini ada gitu. Jadi artinya tidak semua orang dalam mendiskusikan atau bernarasi itu diakhiri dengan hujatan. Banyak ketua-ketua atau ulama-ulama, baik ulama-ulama salaf yang saya pahami, selalu memahami, oh ini orang mau bertanya secara benar, oh ini orang mau menghujat. Rasanya perbedaan itu tipis. Mungkin saya juga pahami ya, karena mereka masih muda,
terus tidak terima apa yang tidak saya paham, karena memang saya juga mengakui lah, dan pihak muslim harus mengakui beberapa rekan-rekan dari pihak muslim juga tidak atau kurang belajar lagi mengenai apa umat terdahulu, terutama umat Nasrani. Mereka konsennya ke umat Yahudi dan Kristen. Nah, yang Nasrani ini yang paham mungkin Pak Ustadz senior yang memang udah memahami Al-Quran. Mungkin gitu aja Pak Tahta, Pak Bejo, host, Pak Beni. Terima kasih atas informasi dan edukasinya. Karena sudah malam, sinyal pun jelek, saya izin turun. Terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam Bang Gugun. Terima kasih. Lanjutkan. Host Benny